Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepadanya karena nikmatnya sentiasa menyertai kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun di dunia, berguna, di akhirat membuat kita selamat. Semoga nikmat ini semakin bertambah dan semakin kuat, dan di saat kita dipanggil sedang dalam keadaan yang baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan cara kepada kita untuk beriman, dan beliau pun diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya wahyu. Oleh itu segala sesuatu yang kita amalkan, kita yakini dan kita ikuti, tak boleh keluar dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan itulah yang menyebabkan kita nanti di akhirat berbahagia pula mendapatkan dari Nabi syafaat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, sesuai jadi Imam Syafi'i semalam, kemarin ya, tidak semalam, pekan yang lalu, saya yang lupa, ketika ditanya sebutkan hujjah
tentang menetapkan khabarul wahid, berita wahid. Ini bukan pilkada, berita khabar wahid, khabar ahad. Alhamdulillah, kaum muslimin sejak zaman Nabi ijma' dan sepakat bahwa khabar wahid, berita yang disampaikan oleh orang yang shadiq, orang yang adil, adalah diterima dalam segala bab akidah, bab muamalah, bab ibadah, bab muamalah, dan semuanya tanpa ada perbedaan-perbedaan. Dan itu yang makul, itu yang logis. Bila berita datang dari orang yang dipercaya, kita akan terima. Bahkan orang hari ini berita koran aja sah. Contoh kan sibuk sekarang tengok koran tuh ya, koran elektronik namanya. Apa hasil? Atau tidak nengok lagi? Biarin aja, biarkan saja berlalu. Semua percaya dengan hasil berita itu. Padahal pembawa berita tidak dikenal sama sekali kan? Tidak dikenal. Apalagi seperti yang sudah kita lama lalu dibahas oleh Imam Syafi'i rahimahullah, siapa rawi-rawi yang diterima, kan ketat, lebih ketat dari penyaringan hal-hal yang lain seperti saksi. Sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Masa berita dari orang ini kita pilah-pilah dan kita ragukan hanya karena syubhat yang menurut kita hal yang logis dan tidak logis. Sebenarnya bukan logis tidak logis, masalahnya tongkol atau patung, itu aja. Tahu tongkol? Iya, tidak mau menerima aja. Tengkar ya, tengkar. Nah, maka Imam Syafi'i rahimahullah ya sengaja membahas masalah ini karena ini masalah awal-awal yang menjadi perdebatan di antara orang-orang yang menyimpang dengan orang-orang yang lurus. Orang menyimpang dengan orang yang lurus. Nah, oleh sebab itu seperti yang pernah kita bahas di awal-awal pembahasan bab atau khabarul wahid, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menulis sebuah kitab mengumpulkan di dalamnya 300 hadis ahad yang menjadi bukti hujjahnya hadis ahad. Masih ingat ya? Dikumpulkan 300 hadis ahad, di dalamnya terdapat hujjah bahwa hadis ahad itu adalah hujjah. Paham? Artinya bukti konkret, aplikatif, bukan teoritik. Dari Nabi SAW dan para sahabat menerima hadis ahad dalam bab akidah, dalam semua bab, tanpa ada yang membeda-bedakan. Cuman kitabnya tidak sampai ke kita. Ini kata para ulama tidak sampai ke kita. Kalau ada ketemu nanti di kampung antum bawa ya, biar kita tahqiq nanti kita terbitkan. Mana tuan tu kok nawo gini solek-solek mana bang ya? Tapi di perlu jambu dah. Semua tu. Nah, kalau sudah bawa jalan nanti anak tahqiq dibawa ke dunia nyata. Ya kan sayang kitab yang sangat berharga itu, karena banyak orang menisbatkan menjadi pengikut Syafi'i, tapi dalam bab ini berbantah sama Imam Syafi'i. Makanya tidak berani mengatakan akidahnya akidah Syafi'i. Apa sebab? Akan bertentangan dengan imam. Imam bilang asal sahih dari Nabi wajib diterima. Kalau berita wajib diyakini seperti yang disampaikan, itu yang tidak bisa mereka lakukan. Apa sebab? Sebab keyakinan kaum sudah terpatri. Tahu kaum ya? Tidak tahu juga. Setu
Turun temurun lah kearifan lokal. Nah, ya, keyakinan turun temurun yang didapat dari nenek moyang yang mengambil dari sumber yang keliru tidak boleh dirubah. Padahal kalau disampaikan ke Imam Syafi'i dan setia pada Imam Syafi'i, maka kita akan seakidah dengan Imam Syafi'i. Maka terjadi pembedaan. Ahlus Sunnah di Indonesia akidahnya ini, fikihnya Syafi'i, pas tasawufnya beda lagi, tarekatnya lain lagi. Bingung orang jadinya. Payah sekali jadi Ahlus Sunnah di Indonesia. Nanti beda lagi dengan Ahlus Sunnah di tempat lain. Berarti Ahlus Sunnah tak menyatukan. Itu makanya datang kaidah bersatu dalam bid'ah lebih baik daripada bercerai-berai dalam sunnah. Subhanallah. Aneh bin ajaib. Damai dalam sunnah, dalam bid'ah lebih baik berbantah gara-gara sunnah. Memang dulu awalnya Nabi bawa sunnah ini bikin bantah. Yang membantah siapa? Yang tongkol-tongkol. Kan yang tongkol juga yang enggak, yang bikin bantah itu kan. Siapa contohnya? Abu-abu juga semua tuh. Abu Jahal, Abu Lahab, haji-haji juga semua tuh. Enggak percaya tuan-tuan? Kan haji-haji semua. Haji Abu Lahab, haji Abu Jahal. Enggak tahu haji mereka kan? Haji enggak mereka? Haji, cuman gelar haji itu tidak diisytiharkan seperti oleh Belanda dulu. Di Asia Tenggara ini atau di Asia, di Indonesia secara khusus, gelar haji itu pertama diisytiharkan oleh penjajah Belanda untuk menandai ini pernah ke Mekah. Kalau pernah ke Mekah pasti ada ruh jihad dalam dirinya. Sah? Ini kalau ada belajar Timur Tengah ada ruh jihad. Kalau belajar di Eropa memadamkan ruh jihad. Itu aja bedanya. Padahal jihad itu adalah murni, bersih untuk kedamaian dunia. Seperti Allah mewajibkan qisas kepada orang yang membunuh, membuat aman. Sah? Ini enggak. Berzina, penjara juga. Mencuri, penjara juga. Enggak adil dah kan? Ini dosanya beda, ini dosanya beda kok, penjara juga hukumnya. Kalau Islam itu detail sekali. Inilah yang membuat peneliti dari Jerman masuk Islam gara-gara itu. Ya, masalah waris. Jerman membuat aturan 700 halaman lebih katanya, untuk 1000 halaman, tidak selesai masalah warisan. Di Al-Quran hadis hanya beberapa halaman selesai semuanya. Sah? Sah? Nah, cuma kita tidak mau melaksanakan, itu masalahnya. Kita yang tidak mau melaksanakan. Balik sini ya, lama sekali ke sana. Nah, qala Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i, saya sengaja membelen-belen dulu. Ibarat pesawat kalau langsung turun terkejut tuan-tuan. Sah? Sah? Makanya bawa dulu belok-belok. Pengalaman itu, ngajar juga gitu. Kalau baca cerita anak-anak tuh gini semua. Tapi pas baca buku, Allah musta'an. Sama kita. Saya pun duduk di situ, kalau langsung ke buku nanti langsung paham. Sah? Nah, jadi pas belok-belok sikit, biar ada pemanasan. Setuju kan? Setuju kan? Alhamdulillah. Baik kaum muslimin. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i, fa in qala qail. Setelah panjang pembahasan ini dan engkau hai Syafi'i rahimakallah cenderung untuk menerima hadis ahad. Nah, lalu ada yang bertanya, uskuril hujjah bi tathbiti khabar al-wahid bi nassi khabar atau dilalatin fihi atau ijma'. Sebutkan hujjah untuk menetapkan hadis ahad, artinya menerima hadis ahad sebagai suatu ketetapan agama dengan apa? Binassi khabarin, secara tekstual, artinya hadisnya nas dalam masalah itu, au dilalatin atau kontekstual, arti secara tidak langsung menunjukkan itu, baik terang-terangan ataupun secara kontekstualnya, au ijma' atau ijma'. Ada enggak dalil ijma'? Ijma' kan dalil kan? Jadi tunjukkan dalilnya dari khabar itu sendiri. Sebenarnya penanya harus bilang juga dari Al-Quran tadi, misal dari Al-Quran. Nah,
Al-Quran banyak penuh dengan petunjuk-petunjuk, baik nas maupun baik tekstual maupun kontekstual, bahkan ijma' bahwasanya khabar wahid itu diterima, khabar ahad diterima. Tapi dia minta dari khabar, dari dalil hadis. Kenapa? Karena kita bicara tentang hadis. Kau mengklaim bahwa hadis Nabi mesti diterima datang dari satu jalur. Ada enggak petunjuk Nabi yang seperti itu? Kan ceritanya tentang ahli sunnah nih. Ahli sunnah berarti melaksanakan sunnah. Ini ahli sunnah menjauhi sunnah, memperjuangkan lawan sunnah. Ini ahli sunnah murni pula tuh. Tapi memperjuangkan lawan sunnah dan meringan-ringankan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam dengan berbagai alasan subuhan. Faqultu lahu, berkata Imam Syafi'i, saya katakan kepadanya, dia jawab kalau hadis tentu berisnad, dia berdalil kan, dia buktikan sekali. Qala akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Kalau Imam Syafi'i bilang Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan. Dah mulai ngantuk nama, ada pakai buku dah mulai ngantuk. Sufyan bin Uyainah. Kan lupa lagi. Dah mulai ke kitab, dah mulai ngantuk. Nah, Sufyan bin Uyainah, sebab Al-Syafi'i tidak meriwayatkan dari Ats-Tsauri. Al-Syafi'i tidak meriwayatkan dari Ats-Tsauri karena umurnya tak mengizinkan untuk itu. Nah, baik, akhbarana Sufyan yani Ibnu Uyainah an Abdul Malik ibn Umair, dari Abdul Malik ibn Umair As-Suwa'i, an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, yang dikenal Al-Mas'udi, Abu Ubaidah. Ini ikhtilaf ulama apakah dia mendengar hadis dari ayahnya atau tidak. Oh, cara tidak somah. Ya, dia waktu ayah meninggal dikatakan ayah beliau belum yata'ahal, belum mendengar hadis daripadanya. Dan itu ada kemungkinan sebagai rawi kan, waktu kecilnya orang tuanya tidak ada di rumah, merantau misalnya atau dalam perjuangan. Nah, tapi yang sahih seperti dirajihkan oleh Imam Syu'bah, Ibnu Al-Hajjaj dan Ibnu Ma'in serta Imam Ahmad dan lainnya, yang sahih dia mendengar dari ayahnya. Berarti kalau mendengar dari ayah berarti sanadnya muttasil, berarti sanadnya bersambung. Nah, oleh itu yang sahih wallahu alam, hadis ini didengar oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha farubba hamili fiqhin ghairi faqih atau ghairu faqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslim, ikhlasul amali lillah wan nasihatu lil muslimin wa luzumu jama'atihim fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Hadis ini diriwayatkan oleh imam seperti Imam Asy-Syafi'i di sini, Imam Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah serta Ad-Darimi dari jalur yang lain. Dari Zaid bin Thabit, kemudian diriwayatkan pula dari Anas ibn Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Jubair bin Mut'im dan lain-lainnya. Jadi Allah nadharallahu abdan. An-nadhara makna
asli adalah at-tan'im, yaitu menjadikan wajahnya lembut, wajah lembut. Lawannya ya kasar, wajahnya sangar, ini wajahnya lembut. Mana yang enak dipandang? Hah? Seriusnya? Imut-imut lagi. Nah, jadi Allah menjadikan orang yang berwajah lembut, siapa? Hamba itu wajahnya lembut. Ada yang mengatakan maknanya adalah at-tasyriq. Tahu tasyriq? Syuruk. Nah, kalau sudah syuruk, apa artinya? Bercahaya. Wajahnya bercahaya atau berseri-seri. Ya. Bagi yang mengatakan melembutkan wajahnya, artinya enak dipandang dan juga ada aura maknawinya, menyebabkan menarik. Nah, yaitu hasanul wajh wal bariq. Artinya Allah baikkan akhlaknya dan Allah angkat derajatnya. Sekira maknanya semuanya sejalan. Wajahnya halus, akhlaknya mulia, kemudian terangkat derajatnya sehingga senang dipandang, senang bergaul dengannya. Ini salah satu balasan yang Allah berikan kepada siapa? Sami'a maqalati, yang mendengarkan maqalati, perkataanku, artinya hadisku, yaitu mendengarkan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ma kharaja min lisanihi wa famihi ilal haqq, karena yang keluar daripada lisan Nabi itu tidak lain adalah kebenaran. Dan kebenaran itu seperti kata Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, alaihi nurun, di atasnya ada cahaya. Orang mendengarkan cahaya masuk ke dalam telinga, masuk ke hatinya, kemudian menjalar dalam setiap detak jantung dan darahnya, akhirnya diamalkan. Tentu sebagaimana Nabi SAW enak dipandang, senang dilihat, menyenangkan, maka orang yang mendengarkan itu juga akan diberikan hal yang serupa, karena itu adalah wahyu ilahi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, fahafidhaha, lalu dia hafalkan. Kalau kalimat hafidha dihafalkan, ada di setelahnya wa wa'aha, kemudian dia pahami. Dari wi'a, wi'a itu artinya tempat untuk menyimpan. Jadi wa'aha, dia simpan, dia pahami, kemudian dia amalkan. Wa'addaha, lalu dia sampaikan, dia tunaikan. Addaha, diberikannya kepada orang lain. Nabi memilih kalimat addaha karena seolah-olah seperti ada zakah. Makanya para ulama mengatakan likulli syai'in sadaqah wa zakah wa zakatul ilmi ta'limuhu. Setiap sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya ilmu itu adalah diajarkan. Sebagaimana harta dizakatkan bertambah, ilmu dizakatkan juga bertambah. Harta dizakatkan bertambah ya? Hah? Bertambah kan? Ilmu juga bertambah. Nah, jadi hafalnya, kemudian dipahaminya, wa'a. Makanya kalimat tau'iyah datang daripada wa'a itu. Wa'a summa wa'a, dia paham, kemudian dia pahamkan pada orang lain. Makanya penyuluhan agama disebut dengan tau'iyah. Di sana tau'iyah memberikan dakwah kepada jemaah haji, tau'iyatul hujjaj, berikan pengarahan kepada masyarakat, tau'iyatul mujtama'. Namanya itu tau'iyah, yaitu memberikan pemahaman dan pengarahan atau pembimbingan. Wa'addaha, dan dia sampaikan makalah Nabi tadi. Farubba hamili fiqhin ghairi faqih, karena
banyak pula orang yang pembawa fikih, kan hadis itu mengandung fikih. Al-fiqhu itu ada al-faham, pemahaman, yang melahirkan pelajaran-pelajaran baik berupa hukum-hukum atau berupa keyakinan atau berupa kebaikan-kebaikan lainnya, adab dan akhlak. Kadang-kadang orang yang menghafalkan tadi, yang mendengar langsung kurang paham maknanya, tapi orang lain lebih paham daripadanya. Sehingga kata Nabi, wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih daripadanya, lebih paham daripadanya. Ada enggak kadang-kadang anak kita bawa hadis kepada kita, kita tidak paham, dia lebih, ada enggak? Ada. Ngaku ayah anak apa anak. Kalau anak lebih paham kita, banggalah kita anak kita tuh. Tapi kalau ayah saja lebih paham, orang tidak paham tuh payah banggakannya, tidak termasuk nama kita itu. Sah? Kalau nama anak otomatis terbuat nama kita di situ. Sah? Makanya kalau anak lebih baik, jangan takut. Baik anak asli maupun anak murid. Ini sebagian guru takut pula dia muridnya lebih. Kan timbang ngaku aja. Dasman tuh saya ngajar dulu tuh, selesai. Oh patutlah bagus dia. Misal kan, ini enggak, banyak pula sebagian guru bersaing dengan muridnya, itu kurang bagus. Tapi kalau murid, enggak bisa dia banggakan gurunya. Kalau bilang itu guru saya, tapi omongannya. Sah? Tapi kalau seandainya kita punya murid lebih bagus, kita bilang itu saya gurunya dulu. Pasti orang bilang, paling-paling tanya dia berapa hari, bapak tanggung jawab kan? Oh enggak, lama belajar. Kalau lama berarti memang dari bapak dapatnya kan ya. Jadi kalau murid jangan dijadikan saingan, jadikan sebagai kebanggaan. Anak apa lagi? Anak apa lagi? Jadi kadang pembawa fikih kepada orang yang lebih fakih. Contoh, misalnya 3 orang murid Imam Ahmad, murid Yahya bin Ma'in, lebih dikenal dengan murid Yahya bin Ma'in, Ibnu Muhriz, Abbas Ad-Duri, dan Ibrahim Al-Junaid. Mereka sedang diskusi hadis. Akhbarana kata-kata, muzakaratul hadis. Tiba-tiba datang ibu-ibu nanya, "Syekh, kan dengan orang diskusi hadis tentu dia pasti ini orang bisa menjawab pertanyaan kan? Syekh, atau silul haidul janazah? Boleh enggak wanita haid memandikan jenazah?" Dapat pertanyaan tiba-tiba begitu, dia tidak fokus dengan masalah fikih, fokus dengan masalah hadis. Nanya, pandang kiri, pandang kanan, tidak ada yang bisa jawab. Padahal dia ulama-ulama besar di hadis. Nah, murid Yahya bin Ma'in, ikonnya ilmu jarh ta'dil dalam hadis. Ini murid-muridnya adalah perawi seluruh ilmu itu. Tapi mereka karena tiba-tiba datangnya, kemudian sedang fokus pada masalah lain, hanya tidak ada yang bisa jawab. Nah, untung datang murid Imam Syafi'i, Abu Thawr. Dia kan masih fresh kan, tidak sebelum terlibat dengan ini. Tanya ke saya tu, dia tahu tu katanya. Baik, datang saya tu, tanya sama mak tu, boleh wanita haid mandikan jenazah tu? Pak, Ustaz, iya, boleh katanya. Apa? Yang wanita kan tidak perlu dalil lagi, kan ulama yang jawab. Ya, terima kasih, jazakallah khair. Habis itu yang bertiga tanya, mana dapat dalil? Kami dapat jawab, kamu dapat dari mana? Dia bilang, hadis yang kalian riwayatkan kepada saya dari fulan sampai Nabi alaihissalam, anna Nabi SAW qala li Aisyah, ya Aisyah, nawilinil khumrata minal masjid. Aisyah, tolong ambilkan alat solat saya di masjid. Aisyah bilang, qalat inni haid. Ya Rasulullah, saya orang haid. Berarti orang haid tidak boleh ke masjid. Jelas? Tidak boleh ke masjid. Kata Nabi, inna haidataki laysat biyadiki. Haidnya kamu tu tidak di tangan kamu. Berarti orang mandikan jenazah di tangan atau pakai kaki? Jadi oleh sebab itu, maka boleh memandikan jenazah. Kan tidak nas dalam masalah, tapi dalalah. Ya, ini kan tidak nas, tapi
bisa diarahkan ke situ, sah. Sebagaimana wanita haid boleh tidak dipegang tangannya? Ya istri kita, bukan istri orang. Istri kita boleh kan? Ada, boleh dipegang kecuali tempat haidnya, sah. Maka yang akan digunakan mengambilnya dengan tangan, karena memang pintu masjid tempat Nabi itu dekat dengan rumah. Nah, dari hadis itu dia dapat dalalah, walaupun tidak ada hadis secara tekstual mengatakan orang haid boleh ngambil barang di masjid atau orang haid boleh memandikan jenazah. Tapi kiaskan ini ke ini. Kenapa bila dikiaskan? Karena dua-duanya sama maknanya. Artinya bisa dilihat, bisa dicari persamaannya. Beda dengan nanti kalau kita kiaskan aras Allah dengan aras makhluk. Akhirnya nanti mengkiaskan Allah juga ke makhluk, ini yang tidak benar. Nah, taib ilamahu aqwam salasun la yaghillu atau la yaghullu. Ada 3 perkara yang membuat orang kalau dibaca yaghillu maknanya adalah tidak hiqid, tidak melahirkan rasa kebencian dalam hati. Al-ghillu itu adalah kebencian dalam hati. Kemudian dibaca dengan yaghullu. Al-ghullu itu adalah mencuri atau berkhianat. Mencuri atau berkhianat, khususnya dalam peperangan, mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Jadi dua-duanya sama, bisa dibaca yaghillu atau yaghullu. Alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara yang menyebab hati seorang muslim tidak akan ada kebencian atau tidak akan berkhianat. Taib. Apa yang pertama? Ikhlasul amalillah. Orang yang ikhlas beramal karena Allah. Orang ikhlas itu baginya disebut tak disebut sama, diketahui tak diketahui sama. Orang berterima kasih bahkan mencaci baginya sama. Cacilah sepuasnya. Saya berbuat lillahi ta'ala. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Imam Ahmad rahimahullah dan orang-orang ulama-ulama yang sejenisnya, karena imamnya Rasulullah SAW. Tentu masih ingat Nabi SAW datang A'rabi, orang Arab Badui, narik bajunya di belakang sampai merah leher beliau, minta BLT. Bantuan langsung tunai, langsung ke presiden minta, sampai tarik-tarik baju. Gimana kira-kira? Misalnya Pak Prabowo ditarik kayak gitu di belakangnya, minta, nah gimana? Nggak sempat narik ya, karena ajudannya lebih duluan narik kita. Ini subhanallah, Nabi tarik, Nabi tidak menambah kecuali tersenyum. Allah, apa yang bisa dibantu? Katanya, a'tini min malillahi allazi atak. Beri saya harta yang Allah titipkan kepadamu. Masya Allah. Minta seperti ini pada Rasulullah. Nabi SAW seperti kata Aisyah, makana Rasulullah SAW yaghdabu li nafsihi. Nabi tak pernah marah karena dia disakiti. Walakin idzan tuhikat maharimullah ghadiba lillah. Tapi kalau aturan Allah yang disinggung, dia marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang. Nah, Imam Ahmad rahimahullah karena keikhlasannya, dan yang kedua karena nasihahnya kepada kaum muslimin dan imam mereka, pemimpinnya, ketika beliau disiksa sampai 4 khalifah. 4 khalifah yang dipengaruhi oleh pembisik yang membusukkan. Ada pembisik yang membusukkan, menuduh Imam Ahmad pembawa aliran sesat. Padahal yang pembisik itulah yang menyesatkan. Cuma karena keadaannya sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Akhirnya yang tidak sesat yang disesatkan. Karena at-tuyuru ala amthaliha taqa. Sebanyak ini aliran sesat tidak nampak sama dia. Yang tidak sesat yang dianggap sesat. Apa sebab? Ndak amone mau bid'ah sunnah aja tentu ininya. Sunnah.
Akhirnya dianggap sebagai ahli bid'ah. Karena ahli sunnah itu harus bisa menerima lawan sunnah. Baru dikatakan ahli sunnah. Itu yang nampak. Akhirnya dibisikkan kepada para khalifah mulai dari Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil. Baru sampai di zaman Al-Wathiq billah, sampai Al-Wathiq bilang kalau boleh saya menafikan saya keturunan ayah saya, kan ayahnya Al-Mutawakkil kan, khalifah, saya berlepas diri daripadanya. Apa sebab? Dia sudah menganiaya imamnya ahli sunnah Ahmad bin Hambal tanpa hak dengan kebatilan. Akibat pembisik yang membusuk itu Ahmad bin Abi Duad Al-Mu'tazili. Gembong aliran pemikiran, aliran liberalnya. Ya, aliran liberal, bos liberal masa itu, Al-Mu'tazilah. Sampai keluar fatwa 70 orang hakim menghukum Imam Ahmad aliran sesat. Padahal coba tuan-tuan lihat sampai hari ini yang disebut aliran sesat Imam Ahmad enggak? Imam Ahmad yang sesat ya? Jawablah pertanyaan saya. Imam Ahmad orang sesat kan dikenal dengan imamnya orang sesat atau imamnya ahli sunnah? Ahli sunnah. Tidak berguna fatwa-fatwa yang busuk-busuk itu. Pembisik-pembisik itu hilang dalam sampah sejarah. Kenal tuan-tuan Ahmad bin Abi Duad? Tidak ada kan? Jijik dengar namanya. Tapi kalau Imam Ahmad, Ahmad bin Hambal, rahimahullah, rahimahullah. Sebab yang mutiara tetap mutiara, emas tetap emas, walaupun disiksa, walaupun di penjara, walaupun sampai beliau terakhir tak boleh ngajar orang, tak ngajar aja tak boleh. Ya, jangankan di masjid, bukan majelis, di rumahnya aja tak boleh. Coba bayangkan, saking dahsyatnya fitnah yang terjadi. Tapi Imam Ahmad tetap bersinar. Ahmad bin Abi Duad redup entah kemana. Karena apa? Laisa lillah. Tapi yang penting bagi kita sekarang Imam Ahmadnya. Ketika dia sudah diberikan ke lapangan, didapatkan loyalitas dari pemimpin, bahkan dikirimin uang, tidak banyak ada Pak, 1.000. Belum ada undang-undang gratifikasi waktu itu. Yang tidak pakai amprah, yang ngantar menteri langsung ke rumahnya, bilang a'azzallahu al-amir, semoga Allah meninggikan martabat pemimpin. Akri minnis salam, sampaikan salam saya kepada beliau. Inilah akbalul hadiah, saya tidak bisa menerima hadiah. Padahal beliau untuk cari makan kadang jadi buruh kasar di apa? Buruh kasar di tukang angkek, tukang ongkak, tidak tahu juga. Tukang angkat atau buruh ngangkat barang di pasar, untuk cari makan untuk keluarganya. Rahimahullah. Diantar cuma 1.000 cuma, tapi 1.000 dinar bang, 4,5 miliar. Kalau ada Pak Bupati atau Wali Kota ngantar bang, terima bang? Bang, enggak. Kalau enggak mau bang, antar ke rumah saya. Nah, itu untuk bayar utang. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, Imam Ahmad tak terima. Lalu datang para pejabat-pejabat yang sudah paham Imam Ahmad dianiaya, itu termasuk murid-muridnya juga. Kini masuk itu oleh buyanya ke dia. Sekarang tinggal masa kita pula lagi. Kita ada dekat dengan penguasa nih ceritanya. Kan penguasa sekarang sudah pro kan. Tidaknya adil, dia bebas. Semua yang dizalimi bisa minta balas. Paham tak? Antum dizalimi selama ini, cari siapa yang menzalimi. Sekarang masanya. Kira-kira antum cari saya kan? Kata Imam Ahmad rahimahullah, kan masih hidup tuh. Qadi fulan, hakim si fulan kan masih hidup tuh. Sekarang kan dia tidak punya akses lagi ke khalifah. Ya, seperti akses di masa yang sebelumnya. Kan itu dunia politik itu kan begitu. Naik turun, kecuali yang dengan Allah muamalahnya tidak ada naik turunnya. Tapi kalau sudah dengan pemimpin berkuasa ini lawannya jatuh, berkuasa ini lawannya terus. Nah, orang mencoba pula Imam Ahmad diarahkan begitu oleh mereka. Kata Imam Ahmad, lihat ini orangnya kan sesuai dengan hadis ini. Kata apa beliau?
amma fima baini wa bainahum faqad ahlaltuhum. Semua kezaliman mereka kepada saya sudah maafkan. Allah. Hah? Merinding gitu ya. Padahal 4 khalifah weh. Azab Imam Ahmad sampai kecing darah. Dibuat oleh mereka kena cambuk, tidak berhenti-berhenti. Al-Gojo yang mengeksekusi. Belum lagi nama baiknya yang dirusak sebagai pembawa aliran sesat, menyesatkan ahli bid'ah. Yang ahli sunnah asli itu Ahmad bin Abi Duat itulah. Yang tidak ngerti sunnah, ahli sunnah. Ditanya hadis tentang masalah, tidak tahu, tidak ada. Imam Ahmad hafiz 1000 hadis yang mengamalkannya. Subhanallah. Tapi terbalik. Imam Ahmad sebagai aliran sesat dan menyesatkan. Apa kata beliau? Dosa mereka kepada saya semuanya sudah saya maafkan. Baik khalifahnya yang sudah meninggal ataupun ini para pembisik dan pembusuk yang masih hidup itu. Saya tidak menuntut apa-apa. Amma fima bainahum wa bainallah fa ilallah. Adapun dosa mereka terhadap Allah, kan mereka yang sesat. Berarti dosanya sama Allah. Mereka yang menyesatkan, dosanya sama Allah. Maka itu terserah Allah. Insya'a afa anhum. Kalau Allah menghendaki, Allah maafkan. Dan kalau Allah menghendaki, Allah siksa mereka. Sah? Kita tidak punya hak. Itu hak Allah semata. Bisa tuan-tuan? Bisa. Awak salah cakap dah semua sekali. Dia belajar kayaknya oleh. Sekali aja tidak jawab salam. Awak kadang sedang sibuk berpikir kan. Waktu itu sedang mikir. Awak lah lapar misalnya kan. Tidak dengar salam orang. Ada. Sombong Ustaz ni. Nah, padahal tidak kebiasaannya seperti itu. Tapi Ahmad rahimahullah. Tidak. Siapa dulu dong gurunya? Hah? Siapa gurunya? Rasulullah. Iya. Syafi'i di antaranya. Dan Imam Syafi'i juga termasuk jenis ini. Tidak pernah membawa dendam. Kenapa? Keikhlasan beramal lillahi ta'ala. Saya bukan untuk orang itu saya berbuat. Makanya Khalid bin Walid dari panglima tertinggi, dia bilang, "Amo jangan lidnya. Mau juga kamu dari panglima jenderal bintang 5 tiba-tiba jadi prajurit biasa. Kayak kita kan enggak ada kan kalau sudah bintang 5 paripurna lagi kan? Apa namanya? Purnawirawan ya. Kan purnawirawan kita. Enggak mungkin jadi prajurit biasa. Kalau Khalid enggak, berjuang lagi seperti prajurit biasa. Nah, akhirnya apa? Kok mau saja? Saya berjihad lillah. Bukan karena Umar. Enggak tersinggung? Enggak. Itu yang masalahnya. Awak tersinggung, dia masalahnya. Awaklah jadi eselon 2, 4 enggak. Tiba-tiba nak diturunkan ke 2. Mana tinggi eselon 4 apa 2 bang? Tinggal 4 bang. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi turun-turun kayak itu dah. Dendam itu. Besok jadi lawan politik. Awalnya kawan politik, sudah itu jadi lawan politik. Karena lillahnya kurang masalahnya. Tapi orang kalau lillah enggak dipakai alhamdulillah. Enggak juga lebih alhamdulillah. Paham tak? Lebih alhamdulillah. Lebih senang. Apa sebab? Karena berupaya beramal lillah. Makanya gurunya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mekah dituduh aliran sesat. Pergi ke Taif dituduh aliran sesat. Di Madinah dirongrong oleh kaum munafikin, pembawa aliran sesat. Taif. Tapi apakah beliau membalas ketika sudah berkuasa? Hah? Enggak. Datang malaikat gunung menawarkan bantuan. Ya Muhammad, lau syi'ta utbiqu alaihimul akhsyabain. Kan ada 2 gunung di Mekah itu. Tinggal saya angkat, saya tutupkan ke atas mereka. Mau enggak? Apa kata Nabi? Hah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayah kaumku, mereka belum paham.
Saya masih berharap dari tulang sulbi mereka lahir anak-anak yang hanya beribadah kepada Allah. Ikhlasul amali lillah. Ini yang payah, Ustaz. Itu yang payah. Menghilangkan ghil, yaitu sifat dendam, sifat khianat, sifat kebencian. Dan orang yang beramal lillah, semua itu bisa mereka lakukan. Mustahil ya rasanya. Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah yang juga dibenci oleh orang-orang yang menyimpang. Karena apa? Karena dia tidak mau menyimpang. Ini kalau kebanyakan 9 mau nyimpang, 1 tidak mau. Kira-kira yang 9 ini senang tidak sama yang 1? Hah? Pasti tidak senang. Awak payah betul awak dia sendiri aja dia di situ katanya. Habis nih makan hantu nanti itu katanya. Disanggap aliran sesat. Karena sesama sesat tak mungkin saling menyesatkan. Terpaksa yang tidak sesat yang disesatkan. Sampai di penjara pula beliau, sampai meninggal di penjara. Tapi ketika dia sedang bebas waktu itu, orang yang menyebabkan dia di penjara itu meninggal, dia yang pertama datang ke rumah orang itu. Saya sekarang pengganti ayah kalian. Maksudnya bukan nikah dengan anaknya, enggak ya. Yang penting saya sebagai pengganti ayah kalian, apapun kebutuhan kalian sampaikan ke saya. Lihat Allah. Meninggal pula musuh bebuyutannya, datang murid-muridnya, buya lah bungkangnya. Kan bahasa-bahasa itu yang keluar kadang-kadang dah bungkang si anu tuh. Astagfirullah, katanya, jangan kamu tolong syaitan. Bayangkan. Justru kita harus bersedih kenapa dia meninggal dalam kesesatan. Kadang kita memang gembira ya. Gembira dengan meninggalnya orang-orang sesat itu. Cuman harusnya kita bersedih karena dia bagian dari saudara kita. Bagian dari saudara kita karena belum keluar dari Islam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Ini ada pula kadang berlebihan merayakan pula meninggalnya orang-orang yang meninggal dalam keadaan tersesat jalan. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin. Jadi yang kedua, wan nasihatu lil muslimin. Orang yang senantiasa bersih hatinya kepada orang kaum muslimin. Nasihat, memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Nabi menggunakan an-nasihah karena an-nasu itu al-wadha'a, bersih, bercahaya. Jadi orang kalau mau memberikan nasihat itu biasanya orang ikhlas. Karena menasihati orang yang sedang bersalah itu berat. Karena orang paling suka tidak disalahkan dan paling benci kalau disalahkan, beresiko. Makanya amar ma'ruf lebih mudah daripada ingkarul mungkar. Maka ada sebagian aliran dalam Islam tidak boleh mengingkari kemungkaran. Yang boleh adalah mengajak yang ma'ruf. Ya, solat kita ya. Saya sedang merokok di masjid aja lah merokoknya. Sah? Jadi tidak boleh menegah orang merokok. Mungkin di langkah awal mungkin lah ya. Di langkah awal dulu ketika masjid masih banyak asbab rokok. Tapi kalau bawa ke masjid yang ber-AC tak mau. Nah, jadi atau saya masih belum bisa ini dan itu. Pokoknya buat baik aja dulu. Yang kemungkaran tak boleh nanti memecah belah. Ada aliran seperti itu juga. Jadi yang namanya akidah tidak usah dibahas, nanti berdebat orang. Sah? Padahal yang lebih penting itu adalah akidah itu sendiri. Karena di antara pelanggaran keakidah itu ada yang fatal. Ada yang fatal. Semalam saya dengan ceramah masih bahwa sujud di kuburan itu enggak apa-apa untuk ta'zim. Yang penting niatnya. Subhanallah, syirik tanpa niat tetap syirik. Kecuali orangnya tidak sadar dan tidak berilmu. Ya. Jadi syirik harus ditegah. Cuma hukumnya orang yang sengaja menyembah kubur dengan niatnya takzim tentu berbeda. Maka kita tanya dulu. Jadi ada stasiun-stasiun yang harus dilewati dalam bab takfir itu. Jadi kita tidak boleh sembarang mensyirikkan orang. Tapi perbuatannya syirik. Orangnya nanti dulu. Yang menyamakan asal berbuat fasik langsung orangnya fasik itu khawarij. Yang menghukum syirik orang yang berbuat syirik langsung tanpa konfirmasi itu adalah khawarij. Itulah sebabnya tuan-tuan dibilang ini orang
Wahabi itu khawarij katanya. Apa sebab? Karena yang berani mengatakan syirik itu syirik memang zaman ini pasti disebut Wahabi. Padahal kita Wahabo ya. Padahal kita tidak menyamakan antara hukum perbuatan dengan hukum orang yang berbuat. Ada 5 stasiun harus dilewati. Mau tahu? Jangan di sini, nanti tidak jauh kita. Nah, ya 5 stasiun yang harus dilewati untuk sampai kepada hukum mensyirikkan orang yang melakukannya. Itu yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang itu tuh yang mengatakan langsung mengapirkan mensyirikkan orang itu tadilah buyanya contoh itu. Sangko dia buya awak contoh itu pula. Allah musta'an. Sama orang belajar kitab Al-Wala' wal-Bara, banyak yang jadi teroris karena dia salah mengaji dengan gurunya, tidak mengaji pada yang menulis, tidak mengaji pada murid-murid yang menulis. Akhirnya apa? Jadi teroris. Padahal yang diajar langsung oleh beliau yang menulis atau yang belajar dari Al-Quran dan Sunnah dari Nabi SAW, itu juga ayat yang dibaca, itu juga hadis yang dipelajari, tidak jadi teroris. Jelas ya? Makanya bukan Quran yang salah, bukan hadis salah, bukan buku yang salah, tapi yang membaca yang tak mau belajar pada ulama yang paham. Akhirnya dicari dai yang salah paham. Akhirnya yang tertuduh adalah Islam. Taib. Kalau pakai teori ini nanti semua yang berdasi nanti kita tuduh koruptor. Sebab rata-rata koruptor tuh orang berdasi. Nanti pelajaran PMP kita tuduh bikin orang korupsi. Apa sebab? Semuanya sudah belajar PMP. PMP masih ada ya. PKN sekarang namanya bang. Ya, semua belajar PKN tuh. Ada PKN nyuruh kita korupsi? Pelajaran PKN ada nyuruh korupsi? PMP, PSBB ada? Contoh nak lulus P4 dulu ya. Alhamdulillah saya terbaik 100 nilainya. Nah, program 200 jam dulu ya bang ya. Masih ingat bang? Tidak konek. Jadi tidak ada pelajaran itu untuk nyuruh korupsi. Tapi semua orang tuh belajar korupsi. Belajar PMP. Maka yang salah bukan P4-nya, bukan PSBB-nya, bukan PKN-nya. Yang salah adalah yang mana? Yang menerima ini mungkin terima pelajaran lain dari mungkin belajar sendiri atau tidak. Allah musta'an. Jelas ya? Jelas? Nah, jadi tidak bisa dijadikan itu sebagai mengeneralisir. Orang mengeneralisir berarti memang orang ini prematur. Dijadikan pakar dan ahli, ternyata tidak pakar dan tidak ahli. Allah musta'an. Sama baju belum tentu sama isi bajunya. Baik, masuk gini. Waluzumi jama'atihim, dan setia di jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena doa orang-orang Islam itu kalau kita ikhlas beramal, nasihat kepada mereka akan meliputi kita dari belakang kita. Awak tidak tahu dah, tapi orang mendoakan kita. Apa sebab? Seperti Imam Ahmad sekarang didoakan orang dari belakangnya. Apa sebab? Keikhlasannya dan menjaga jamaah kaum muslimin tidak keluar dari jamaah walaupun imamnya zalim, dia tak mau ngajak orang untuk berontak pada pemimpin. Padahal kalau dia mau kan setidaknya ada muridnya enggak? Muridnya ada keluarga enggak? Keluarganya ada pemilih enggak? Untuk kumpul-kumpul 30.000 payah bagi Imam Ahmad. Mengumpulkan 30.000 orang bagi Imam Ahmad payah. Hadir di majlisnya ketika disuruh untuk mengatakan Quran makhluk atau betul, 35.000 orang hadir siap menuliskan. Kalau dia mau, bisa enggak dia buat pasukan? Bisa enggak? Bisa. Dia imam paling besarnya di Irak waktu itu. Ambil dari Basrah sekian ribu, dari Kufah sekian ribu, dari Baghdad sekian ribu, dari Makkah, Madinah dan sebagainya, kumpul serang itu. Pemimpin zalim, demo kita. Bisa enggak Imam Ahmad? Lebih dari kalau kita 7 juta, Imam Ahmad 70 juta bisa mungkin.
Allah musta'an. Tapi kaum muslimin dan muslimat enggak, sebab ini bukan jalannya umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka adalah tetap setia di bawah komando imam selama belum memperlihatkan kekufuran yang nyata. Masih membiarkan orang salat. Ya kan yang disiksakan Imam Ahmad sendiri dan yang lain-lain yang merupakan orang-orang hebat. Risiko jadi orang hebat, ujiannya juga pasti lebih hebat. Kalau tidak mau diuji lebih hebat, jangan jadi orang hebat. Macam kita-kita aja lah. Nah, jangan yang tinggi-tinggi sekali. Sebab tinggi anginnya. Biar main-main di bawah aja lah ya. Injak-injak sedikit, urut aja banyak tukang pijit, tukang urut kan, pakai salep, apa namanya, minyak urut. Ya, tapi kalau sudah di atas payah, sering kupak kita dibuatnya, jatuh. Ya Pak ya. Jadi yang gampang-gampang jangan tinggi-tinggi manjatnya, cukup main di bawah saja. Wallahu musta'an. Fa inna da'utu hitu min ra'im. Nah sekarang istinbat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di hadis ini. Falamma nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istima'i maqalatihi wa hifziha wa adaiha imra'an yu'addiha wal umru wahidun. Ketika Rasulullah SAW memotivasi untuk mendengarkan perkataannya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Nah, seseorang, katanya kalimat seseorang menyampaikannya. Wal umru, dan umru itu satu orang, wahidun. Kalimat al-mar'u artinya satu. Kan kata naddarallahu mra'an, tadi abdan satu orang hamba, seorang hamba. Imra'an seorang laki-laki, imra'atun seorang perempuan. Nah ketika Nabi menyebutkan seseorang, dalla ala annahu la ya'muru ayyu adda anhu illa ma taqumu bil hujjah. Ini menjadi dalil bahwa perintah Nabi menyampaikan perkataannya adalah yang dengan itu berdirinya hujjah. Paham? Karena gunanya hadis disampaikan untuk menjadi hujjah. Tidak mungkin dia suruh menyampaikan hujjah padahal ini tidak cukup. Padahal dia sebut hanya satu orang. Berarti satu orang cukup tidak menyampaikan hujjah? Cukup. Naam bil hujjah ala man adda ilaihi, kepada orang yang disampaikan buat li'annahu innama yu'adda anhu halal. Karena yang akan disampaikan kepada orang lain itu oleh satu orang itu adalah hukum halal. Wa haramun yustanab, atau haram yang harus dijauhi. Kalau tidak berdiri hujjah dengan satu orang, tidak mungkin Nabi bilang imra'an au abdan au rajulan, tapi pasti dia bilang majmu'ah, sekumpulan, jama'atun au ashkhasun au ibadun au mu'minun dan sebagainya. Tapi disebutnya imra'an atau abdan atau rajulan dengan sigat mufrad singular, yaitu kata tunggal, satu orang. Berarti satu orang cukup tidak untuk menyampaikan hukum dari Nabi? Cukup. Berarti kabar yang disampaikan oleh satu dari Nabi hujjah atau tidak? Hujjah. Karena orang akan menerima. Halal ini, iya, siapa yang sampaikan? Nabi. Dari mana? Dasman, dari Utsman, dari sampai ke Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW. Yang dilihat lagi, Dasman siko atau tidak? Hanya uang sikonya tapi tidak. Itu lain. Makanya disyaratkan sebelum ini yang diterima itu mesti begini, mesti thiqah. Nah, wa haddun yuqam, dan ada hukum had, yaitu hukum seperti hukum qisas, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum diasingkan dari negeri bagi pezina, hukum cambuk dan sebagainya dari Nabi alaihi. Ini besar, kita nisbatkan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata satu orang cukup menyampainya. Wa malun yu'khas, atau harta yang diambil tentang zakat misalnya, atau tebusan dan sebagainya. Dan siapa yang apa? Nabi alaihi salatu wassalam. Hadisnya mana? Disampaikan orang ramai atau orang perorangan? Orang perorangan. Dilihat thiqah atau tidak? Thiqah. Berarti hujjah berdiri dengan satu orang. Nah, wa yu'ta, atau diberikan.
Kepada siapa zakat diberikan? Tidak boleh sembarangan. Tidak bayar zakat ke orang yang berutang sama kita, balik lagi harta kita. Nah, jadi tidak boleh. Berarti dari mana kita? Nisbatnya ke Nabi alaihissalam. Siapa perawinya? Orang perangan. Atau wa nasihatun fi dinin wa dunya, atau nasihat dalam memperbaiki agama dan dunia kita. Dinisbatkan Nabi alaihissalam. Wa dalla annahu la qad yahmilul fiqha ghairu faqih. Dan tidak disyaratkan pula yang membawa hadis itu paham terhadap hadis. Sah? Yang penting dia dengar atau tidak. Oleh sebab itu ini juga bukti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT bahwa belajar kepada Nabi SAW orangnya juga bertingkat-tingkat. Makanya Nabi terima semua tingkatan. Ini juga menjadi bukti bahwa kita boleh belajar langsung dari hadis Nabi kalau kita paham. Karena Nabi tidak menghalangi harus pakih dulu, harus mujtahid dulu bertanya ke Nabi SAW. Karena memang pada umumnya hadis Nabi itu mudah dipahami. Bila bertemu salam, tidak paham? Tidak paham? Salamnya orang Islam itu salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Hah? Oh, assalamualaikum. Ya, tidak pakai salam. Itu aja tidak paham. Ya, nah, tapi kalau udah orang mulai bertanya tentang boleh tidak Ustaz kita pakai Om Salim, Om misalnya salam, itu tidak saya fatwa, itu tanya ketua MUI. Sah? Tapi ketua MUI buat kabarnya Ustaz misalkan, mungkin dia tersilap, begitu ya, mungkin tersilap atau terpaksa. Ini kan termasuk stasiun-stasiun yang harus kita lalui tadi. Jadi dalam menghukum orang jangan langsung, harus mulai stasiun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dulu. Tidak boleh langsung hukum. Jelas? Nah, pertama tanya dulu, udah balik atau belum? Yang kedua, sedang sadar atau tidak? Yang ketiga, ada ilmunya atau tidak? Yang keempat, dia sengaja atau tidak? Yang kelima, terpaksa atau bukan? Jelas? Nah, kalau semua syarat itu ada dan tidak ada mawaniknya, baru kita katakan ini sosek gaji. Sosek. Kalau tidak boleh langsung hukum sesat. Tapi perbuatan itu sesat. La raiba fi, tidak ada keraguannya. Orangnya kita lalui stasiun dulu. Paham? Jadi beda antara hukum perbuatan dengan hukum orang yang berbuat. Orang berbuat fasik misalnya, tidak boleh kita hukum langsung dia fasik. Tapi perbuatannya fasik. Minum khamar, fasik tidak? Ya fasik. Tapi orangnya, orang tentu mungkin dia dicekokin orang tadi. Sah? Dipaksa orang. Awak yang tahunya dia senewan aja masuk masjid kan? Ustaz yang iskat sinting masuk masjid sekarangnya. Enggak, harus tanya dulu. Tanya setelah sadar, apa dia mabuk betul Ustaz? Punya makan buah kawanya. Macam-macam. Jadi bukan karena minum khamar. Nah, jadi oleh sebab itu tidak boleh menghukum orang hanya karena melihat dia berbuat. Tapi perbuatannya zina tetap zina, walaupun ustaz yang melakukannya. Yang namanya pelecehan tetap pelecehan, sekalipun kiai yang membuatnya. Jelas? Yang namanya syirik tetap syirik, sekalipun Habib yang melakukannya. Tetap syirik. Tapi musyrikkah dia? Lihat dulu. Lalui stasiun-stasiun tadi. Jadi ada meja ini diselesaikan. Dalam keadaan sadar, tahu, sengaja dan sebagainya, baru saat itu kita katakan ini orangnya musyrik. Nah, kalau orang musyrik didakwahi lagi, marah dia, ya resiko. Dakwah itu memang ada resiko, tapi hasilnya luar biasa. Karena kita tidak dituntut berhasil, tapi dituntut melakukan. Sah? Tidak dituntut kita membuat orang dapat hidayah semuanya, tidak. Tapi menyampaikan hidayah wajib. Itu aja, selesai. Nah. Taib. Wadalla ala annahu qad yahmilu fi ghairu faqih yakunu lu hafizan, tapi dia hafiz, wala yakunu fihi fiqihan, tapi dia tidak faqih. Makanya tidak semua yang hafiz itu lebih paham dari yang tidak hafiz. Karena syarat seorang alim tidak hafiz. Dan juga syarat seorang hafiz tidak mesti alim. Maka hafalan lain, ilmu lain.
Maka jangan heran kalau orang hafiz hafalannya kuat tapi menyeleweng dalam akidah, biasa. Karena dia mungkin salah paham, atau salah dalam hukum fikih, biasa. Karena mungkin dia salah terima. Jelas? Tapi dia punya hafalan yang super, Masya Allah. Allah berikan itu kelebihan. Tetapi kalau dia salah, jangan gara-gara dia hafiz, tidak boleh salah. Jelas? Tidak boleh salah. Yang tidak boleh salah itu hanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bersalah tidak ngaku salah, gurunya lain tuh. Gurunya lain, Allah musta'an. Kemudian wa amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biluzumi jama'atil muslimin mimma yuhtajju bihi fi anna ijma'al muslimin insyaallah lazim. Dan perintah Nabi untuk tetap bersama jemaah kaum muslimin menandakan ijma'nya kaum muslimin itu adalah mengikat. Jadi kalau ijma' tidak boleh dibongkar lagi. Jadi kalau sudah terjadi ijma' di zaman sahabat, tidak ada khilaf dalam suatu masalah. Jelas? Misalnya ijma' di zaman sahabat bahwa menikah mut'ah itu tak boleh, maka tidak boleh lagi dibuka-buka khilafnya. Seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Itu kesesatan yang nyata. Memang di awal ada khilaf, tetapi setelah jelas hadisnya yang dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi sudah mengharamkannya setelah Fathu Makkah, maka haram sampai akhir dunia. Jelas? Kalau ada yang menghalalkan, ini melanggar ijma'. Kalau masyarakat sahabat sudah ijma' menerima hadis ahad, semua ijma' para sahabat menerima hadis ahad. Tiba-tiba ada aliran Mu'tazilah, ahlil kalam menolak hadis ahad dalam bab-bab tertentu, misalnya dalam bab akidah, kita katakan ini melanggar ijma', wajib untuk ditolak. Terima kasih. Mohon izin. Insyaallah saya mau sapir sebentar lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara